Selamat pagi anak-anak kelas 6. Bagaimana kabar kalian hari ini? Hari ini kita akan belajar matematika materi statistika. Persiapkan alat tulis kalian ya. Nanti kita akan belajar materi serta cara mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan statistika atau pengolahan data. Materi yang akan kita bahas ada 3. Yang pertama modus atau data yang sering muncul. Yang kedua adalah median atau nilai tengah data. Dan yang ketiga mean atau rata-rata data. Ayo kita pelajari materi hari ini. 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama, modus atau data sering muncul, yang Ibu beri tanda warna kuning. Lalu yang kedua ada median atau nilai tengah data yang Ibu beri tanda warna merah. Lalu yang ketiga ada mean atau rata-rata data yang Ibu beri tanda warna hijau. Materi pertama, menentukan modus. Modus disebut juga data yang sering muncul. Nah, pada soal biasanya ditanyakan manakah data yang paling sering, yang paling banyak muncul. Seperti itu. Modus. Lihatlah hasil nilai ulangan matematika berikut ini yang disajikan pada tabel. Pada kolom pertama adalah kolom nilai dan kolom kedua adalah banyak siswa. Ada nilai ulangan matematika, ada yang mendapat 6, ada yang mendapat nilai 7, ada yang mendapat nilai 8, ada yang mendapat nilai 9, dan ada yang mendapat nilai 10. Yang mendapat nilai 6 ada 3 siswa. Yang mendapat nilai 7 ada 7 siswa. Yang mendapat nilai 8 ada 6 siswa. Yang mendapat nilai 9 ada 10 siswa. Dan yang mendapat nilai 10 ada 4 siswa. Lalu ada soal. Nilai manakah yang paling sering muncul? Nah, nilai yang paling sering muncul disebut juga modus. Nilai yang paling banyak muncul dapat dilihat dari kolom banyak siswa terbanyak. Lihatlah pada kolom kedua berikut. Banyak siswa yang paling banyak pada kolom ini adalah 10. Modus atau nilai sering muncul dari data tersebut adalah 9. Bisa dipahami ya? Yang kedua, kita akan menentukan median atau nilai tengah data. Menentukan median data ganjil. Sudah tahu ya tentang bilangan ganjil dan genap. 1 adalah bilangan ganjil, 2 bilangan genap, 3 bilangan ganjil, 4 bilangan genap, 5 bilangan ganjil, 6 bilangan genap, 7 bilangan ganjil, 8 bilangan genap, 9 bilangan ganjil, 10 bilangan genap, dan seterusnya. Kita lihat cara mencari nilai tengah atau median dari data ganjil. Yang pertama, lihatlah hasil nilai ulangan matematika berikut. Lalu kita pastikan apakah data tersebut sudah urut? Sudah urut ya, dari data terkecil ke data terbesar. Lalu kita hitung jumlah data tersebut. Lalu kita tentukan apakah data tersebut termasuk bilangan ganjil atau bilangan genap. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. 7 adalah bilangan ganjil. Lalu, kita bagi data tersebut menjadi dua bagian sama banyak. Yang kiri 3, yang kanan 3. Yang di tengah-tengah adalah median atau nilai tengah data. Ini untuk data ganjil ya. Kita lanjut ke median data genap. Menentukan median data genap. Median data genap. Lihatlah hasil nilai ulangan matematika berikut. Yang pertama, kita pastikan dulu, apakah data tersebut sudah urut atau belum. Sudah urut ya, dari bilangan terkecil ke bilangan terbesar. Lalu, kita hitung jumlah data, termasuk data ganjil atau data genap. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 adalah bilangan genap. Lalu, kita bagi data kanan dan kiri sama banyak. Kita akan menemukan dua bilangan yang berada di tengah-tengah data. Nah, ini terjadi pada data genap. Jika ada dua bilangan, maka kita jumlahkan dua bilangan tersebut, yaitu 70 dan 80, untuk menentukan medianya. Setelah dijumlah, kita bagi 2. Maka kita akan menemukan medianya, yaitu 75. Bisa dipahami ya? Yang ketiga, kita akan menentukan min. Min disebut juga rata-rata data. Nah, berikut ini adalah rumus cara menentukan min atau rata-rata. Yaitu jumlah data dibagi banyak siswa. Lihatlah contoh 1 berikut ini yang telah disajikan pada tabel. Yang pertama ada kolom nilai siswa, yang kedua ada kolom banyak siswa. Pada kolom nilai siswa kita jumlah datanya atau jumlah nilai siswa adalah 30. Lalu banyak siswa kita jumlah, ada 5 siswa. Nah, cara menentukan rata-rata atau min adalah jumlah data dibagi banyak siswa. Jumlah datanya tadi 30, kita tulis di atas, lalu dibagi banyak siswa. Banyak siswanya tadi 5. 30 dibagi 5 sama dengan 6. Kita masuk contoh kedua. Di sini disajikan nilai ulangan tema 9 kelas 6 yang berupa data acak tanpa tabel. Bagaimana cara menentukan min atau rata-rata data tersebut? Nah, cara menentukannya adalah kalian jumlah. Semua nilai ini, nilai yang terdapat di sini kalian jumlah. Nah, setelah ketemu jumlahnya, kalian bagi banyak siswa. Kita hitung banyak siswa ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah,
Banyaknya siswa tadi ada 10 ya, kita tulis di bawah. Jadi, jumlah datanya ada 610. Dibagi banyak siswanya ada 10. Sama dengan 61. Oke, bisa dipahami ya. Silahkan kerjakan soal-soal yang telah disediakan oleh gurumu. Yang pertama, kita telah mengerjakan soal modus. Modus disebut juga apa, anak-anak? Ya, nilai yang sering muncul. Nah, pada nomor 1 disajikan soal tentang modus melalui tabel berikut ini. Lalu ditanyakan berapa modus dari data tersebut. Yang pertama yang harus kalian perhatikan adalah lihat pada jumlah siswa terbanyak. Pada kolom tabel banyak siswa, berapakah banyak siswa terbanyak? Kita lihat. Nah, banyak siswa yang paling banyak adalah 5 siswa. Lalu, modus dari data tersebut adalah, kita tarik dari sini, 40. Oke. Bisa dipahami ya? Lanjut ke soal berikutnya. Di sini disajikan soal tentang modus dari data yang diajak. Bagaimana menentukan modus dari data yang diajak seperti ini? Kita lihat pembahasannya. Yang pertama, kita urutkan data tersebut supaya lebih mudah dipahami. Nilai 50-nya ada 2, kita tulis 50, 50. Nilai 60-nya ada 4, 1, 2, 3, 4. Kita jajarkan di sini. Nilai 70-nya ada 4, 1, 2, 3, 4. Kita tulis di sini. Nilai 80-nya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tulis di sini. Nilai 90-nya ada 2. 1, 2. Kita tulis di sini. Dan nilai 100-nya ada 2. 1, 2. Kita tulis di sini. Supaya lebih terlihat manakah nilai yang paling sering muncul atau yang paling banyak muncul atau modus dari data tersebut. Nah, setelah diurutkan, anak-anak bisa mengetahui nilai yang paling banyak muncul nilai berapa, anak-anak? Nah, nilai yang paling banyak muncul adalah nilai 80. Nilai 86 kali muncul. Jadi, modus dari data ini adalah 80. Soal ketiga, perhatikan dengan cermat jadwal kendaraan yang lewat di depan alun-alun Sragen berikut. Di sini disediakan diagram batang. Lalu ada data. Pejalan kaki yang sering lewat di depan alun-alun Sragen ada 30. Kendaraan bis yang lewat ada 50. Sepeda motor yang lewat ada 65. Dan sepeda ontel yang lewat ada 40. Lalu disajikan pertanyaan. Sebutkan jenis kendaraan apa yang paling sering atau modus melalui depan alun-alun Sragen. Ingat ya, modus adalah paling sering muncul atau paling banyak muncul. Kita lihat di sini, pada angka ini, yang paling banyak yang mana?
Ya, 65. Lalu kita tarik. Angka 65 ini jenis kendaraannya apa? Sepeda motor. Ya. Jadi, modus dari data tersebut adalah 65. Kendaraan yang paling sering lewat di depan alun-alun Sragen adalah sepeda motor. Mudah ya? Sekarang kita masuk soal keempat. Ibu membeli 3 buah apel, 2 buah mangga, 1 buah pisang, dan 11 jeruk. Lalu ditanyakan berapa modus dari data tersebut. Nah, sekarang kita rinci 3 buah apel, 2 buah mangga, 1 buah pisang, dan 11 buah jeruk. Ingat, modus adalah sering muncul atau paling banyak muncul. Nah, yang paling banyak muncul adalah angka 11 di sini. Jadi, modus data tersebut adalah 11. Oke, bisa dipahami ya? Sekarang kita lihat soal kelima. Nah, ada 10 orang siswa yang dijadikan sebagai contoh. Diukur tinggi badannya. Nah, ini adalah data tinggi badan siswa yang telah dicatat. Lalu, kita diminta menentukan modus dari data tersebut. Modus adalah nilai yang sering muncul atau data yang paling banyak muncul. Kita lihat pada data ini. Data 172, apakah ada data lain? 172, tidak ada ya. Lalu lanjut data selanjutnya, 167. Apakah ada data lain yang bernilai 167? Tidak ada ya. Lalu 180. Apakah ada temannya? Tidak ada ya. Lalu 170. Nah, 170 di sini ada 2. Lalu kita lihat nilai lain. 169 cuma ada 1, 160 hanya ada 1, 175 hanya ada 1, 165 hanya ada 1, dan 173 hanya ada 1. Modus dari data tersebut adalah 170 karena muncul 2 kali, sementara nilai lain hanya muncul 1 kali. Oke, bisa dipahami. Kita akan membahas median atau nilai tengah soal evaluasi yang telah kita kerjakan. Nah, nomor 1, diketahui 5 orang anak, ada Dayu, Siti, Udin, Beni, dan Edo, yang berbeda-beda usianya. Nah, soalnya adalah yang menjadi median atau nilai tengah data tersebut adalah titik-titik. Usianya adalah titik-titik tahun. Yang pertama yang harus kalian ketahui adalah median itu adalah nilai tengah data. Lalu kita hitung ini ada berapa anak? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 itu bilangan ganjil atau genap? Ya, betul, bilangan ganjil. Lalu, data tersebut dibagi sama banyak, kanan dan kiri. Yang kiri 2, yang kanan 2. Dan ada 1 data di tengah-tengah. Nah, yang menjadi median adalah data yang di tengah-tengah ini. Nah, namanya Udin, usianya 12 tahun. Paham ya? Lalu soal kedua. Disajikan data acak. Lalu kalian diminta mengurutkan data dari yang terendah ke yang tertinggi. Kita urutkan dari data terendah, 6-nya ada 2, kita tulis 6. Lalu yang lebih dari 6 ada 7, 7-nya ada 1.
Lalu 8-nya ada 4, kita tulis 1, 2, 3, 4, kita tulis di sini. Lalu 9-nya ada 2, 1, 2, kita tulis di sini. Jadi ini urutan data dari yang terendah ke yang tertinggi. Setelah diurutkan, kalian diminta menghitung median dari data tersebut. Nah, untuk menghitung median, kita hitung datanya ini termasuk data ganjil atau genap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 adalah bilangan ganjil. Lalu kita bagi 2, kanan dan kiri. Kita bagi sama besar atau sama banyak kanan dan kiri. Dan yang di tengah-tengah adalah median atau nilai tengah. Median atau nilai tengah dari data tersebut adalah 8. Selanjutnya kita masuk soal berikutnya. Ada beberapa siswa di sini. Nah, lalu yang ditanyakan data tersebut ganjil atau genap. Langkah yang pertama yang kita lakukan adalah menghitung jumlah siswa di sini. Kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 siswa. 6 adalah bilangan genap. Lalu yang kedua, yang ditanyakan adalah median dari data tersebut. Kan kita tadi sudah mengetahui bahwa data tersebut genap. Lalu, kita bagi data tersebut menjadi 2 bagian yang sama antara kiri dan kanan. Lalu, kita akan menemukan 2 data yang berada di tengah-tengah, yaitu Siti dan Udin. Nah, untuk mengetahui median dari data tersebut, kita jumlahkan usia Siti dan Udin. 11 ditambah 12 sama dengan 23. Lalu kita bagi 2 usia mereka. 23 dibagi 2 sama dengan 11,5. Bisa dipahami ya? Kita masuk soal kelima, disajikan soal tinggi badan siswa kelas 6. Lalu, hal yang pertama ditanyakan, apakah data tersebut sudah urut? Jawabnya sudah. Dari data yang terkecil hingga data yang terbesar sudah urut. Oke. Selanjutnya, data tersebut ganjil atau genap? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 adalah bilangan genap. Jadi datanya genap. Lalu ditanyakan, median data tersebut adalah yang pertama, kita bagi 2 data tersebut. Lalu, kanan dan kiri kita bagi 2. Lalu kita ambil 2 data yang berada di tengah-tengah. Median diperoleh dari 2 data yang di tengah-tengah ini dijumlah 130 ditambah 136 dibagi 2. Sama dengan 266 dibagi 2. Jadi median dari data tersebut adalah 133. Halo anak-anak, sekarang kita akan membahas soal yang telah kalian kerjakan tadi untuk menghitung min atau rata-rata. Soal pertama disajikan data berat badan siswa. Kalian diminta menjumlahkan data tersebut, lalu ditanyakan berapa banyak siswa yang
ada pada data tersebut, lalu diminta menghitung min atau rata-rata. Nah, yang pertama, kalian jumlahkan semua data tersebut. Dari kiri ke kanan, kalian jumlahkan semua seperti ini. Jawabnya adalah 390. Nah, lalu yang kedua, kita tadi sudah mengetahui tentang jumlah semua data. Yang kedua, ditanyakan berapa banyak siswa yang ada pada data tersebut. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi jawabannya adalah 11. Lalu yang ketiga, ditanyakan min dari data tersebut. Min disebut juga rata-rata. Ingat. Rumus min, jumlah data dibagi banyak siswa. Jumlah data yang telah kita peroleh tadi adalah 390. Lalu dibagi banyak siswa, ada 11. Jawabannya adalah 35,4. Selanjutnya disajikan soal jumlah pensil yang dimiliki peserta didik kelas 6. Yang pertama, kalian diminta menjumlahkan semua data tersebut. Kita jumlahkan dari kiri ke kanan semuanya. Jumlahnya ada 45. Lalu, berapa banyak siswa pada data tersebut? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ada 9 siswa. Lalu, kita diminta menghitung rata-rata nilai ulangan dari data tersebut. Rumusnya seperti tadi, jumlah data dibagi banyak siswa. Jumlah datanya ada 45 dan banyak siswa ada 9. 45 dibagi 9 sama dengan 5. Jadi, rata-rata data tersebut adalah 5. Soal selanjutnya, diketahui data umur di sanggar tari adalah sebagai berikut. Kalian diminta menjumlahkan semua data tersebut. Kita jumlah seperti tadi. Jawabannya adalah 138. Yang kedua, ditanyakan banyak siswa pada data tersebut. Kita hitung satu persatu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 siswa. Nah, untuk menghitung rata-rata dari data tersebut, kita menggunakan rumus jumlah data dibagi banyak siswa. Jumlah datanya ada 138, banyak siswanya tadi ada 10. 138 dibagi 10 sama dengan 13,8. Soal selanjutnya. Disajikan data berat 10 buah melon dari hasil panen Pak Udin. Nah, kalian diminta menjumlahkan semua data tersebut. 3 tambah 2 tambah 3 tambah 5 tambah 4 tambah 2 tambah 3 tambah 3 tambah 2 ditambah 3. Kita jumlahkan semuanya, ada 30. Lalu, kalian tanyakan berapa banyak siswa pada data tersebut. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 siswa. Nah, untuk mencari rata-rata dari data tersebut, rumusnya seperti tadi. Jumlah data dibagi banyak siswa. Jumlah datanya ada 30, banyak siswanya ada 10. Jadi 30 dibagi 10, rata-rata dari data tersebut adalah 3. Bisa dipahami ya anak-anak? Nah, lalu soal selanjutnya. Disajikan hasil ulangan matematika. 10 anak. Yang pertama, kalian diminta menjumlahkan data tersebut. Kita jumlahkan seperti tadi.
7 tambah 6 tambah 9 tambah 6 tambah 8 tambah 10 tambah 7 tambah 9 tambah 10 tambah 9. Jawabannya adalah 81. Nah, setelah itu kalian ditanyakan berapa banyak siswa pada data tersebut. Kita hitung satu persatu seperti tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 siswa. Rumus untuk menghitung rata-rata atau min adalah jumlah data dibagi banyak siswa. Ingat terus rumus ini. Nah, jumlah data tadi ada 81, lalu banyak siswa ada 10. Jadi, jawabnya adalah 8,1. Rata-rata dari data ini adalah 8,1. Lalu kita masuk soal terakhir. Disajikan diagram batang seperti berikut tentang data peminjaman buku perpustakaan dari tahun 2014 sampai tahun 2017. Nah, yang pertama kalian diminta menjumlahkan data tersebut. Di sini kita lihat pada tahun 2014 jumlah peminjaman buku perpustakaan ada 300. 2015 jumlah peminjamannya ada 400. Tahun 2016 jumlah peminjamannya 500. Dan di tahun 2017 jumlah peminjaman buku ada 600 buku. Jadi, yang kita jumlahkan yang banyak buku di sebelah kiri ini atau yang naik ke atas seperti ini. Nah, kita jumlahkan 300 ditambah 400 ditambah 500 ditambah 600 sama dengan 1.800. Lalu yang kedua, ditanyakan berapa banyak siswa pada data tersebut. Kita hitung. Bu Guru ulangi. Berapa banyak data tersebut? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 data, yaitu data tahun. Nah, kita tulis 4. Lalu tentukan rata-rata dari data tersebut. Rumusnya seperti tadi. Min atau rata-rata adalah jumlah data dibagi banyak siswa. Jadi, jumlah data tadi ada 1.800, lalu banyak data ada 4. Atau banyak tahun tadi. Jadi 1.800 dibagi 4 sama dengan 450. Bisa dipahami ya, jika kalian masih mengalami kesulitan atau ada hal yang ingin kalian tanyakan, bisa kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa lagi anak-anak kelas 6.